Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Jathiyah ayat 28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Artinya, pada hari itu engkau akan melihat setiap umat jathiyah, berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab, inilah catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan di ayat ke-28, wa tara kulla ummatin jathiyatan. Wa tara, dan engkau akan melihat, maksudnya pada hari kiamat, yang menjadi sasaran dari ayat ini, watara, dan engkau. Ya, engkau di sini khitabnya pertama kali tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya engkau, wahai Muhammad, pada hari itu akan melihat setiap umat berlutut. Kemudian tentu ayat ini juga sasarannya kepada semua yang melihat pada waktu itu. Siapapun yang ada saat itu akan melihat. Ya, setiap umat berlutut. Dan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah keadaan manusia pada saat tersebut, yakni pada yaumul fasl, hari penentuan keputusan. Dan inilah gambaran bagaimana dahsyatnya huru-hara pada saat itu. Karena masing-masing manusia jathiyah, berlutut,
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka berlutut, bersimpuh dalam keadaan takut di hadapan Rabbul Alamin. Karena mereka akan menghadapi hisab atas setiap amal perbuatan mereka. Semuanya jasiyah. Berlutut itu gimana, Ibu? Berlutut itu gimana maksudnya? Iya, dia berdiri di atas lututnya. Biasanya yang melakukan itu siapa? Iya, seorang budak, seorang bawahan ketika berada atau ketika di hadapan atasannya berlutut, dia berdiri di atas lututnya, bukan di atas telapak kakinya. Nah, itu berlutut. Biasanya ketika orang berlutut seperti itu, dia sedang merendahkan dirinya. Dia sedang mengibah. Dia sedang memohon dengan permohonan yang sangat. Nah, itulah keadaan manusia saat di hadapan Allah di pengadilan akhirat. Mereka berlutut, bersimpuh. Semuanya dalam keadaan takut di hadapan Rabbul Alamin. Karena masing-masing akan menghadapi hisab. Imma hisaban yasira, ataukah sebaliknya hisab yang susah. Semua manusia menghadap Allah sebagai hamba, sebagai budak. Walaupun dulu dia ketika di dunia adalah seorang raja, yang justru orang lain yang bersimpuh berlutut di hadapannya. Semua para raja, semua orang yang berkuasa di muka bumi ini, seluas sebesar apapun kekuasaan dan kerajaannya, tetap saja nanti di akhirat dia akan datang berlutut sebagai hamba. Di surat Maryam ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah, akan datang kepada Allah Ar-Rahman abdan, sebagai seorang hamba. Nggak ada raja, itu nggak ada di sana nanti. Raja di raja hanya Allah. Para penguasa, para sultan nggak ada. Semuanya abdan. Semuanya sebagai seorang hamba, seorang budak. Barakallahu fikum. Maka pantaslah kalau kemudian dikatakan mereka bersimpuh, mereka berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat kitabnya. Apa yang dimaksud kitab di dalam ayat ini? Ada dua penafsiran yang dijelaskan para ulama. Yang pertama, kitab yang dimaksud di sini adalah syariat dari nabi mereka masing-masing. Mereka akan melihat, menyaksikan syariat nabi mereka masing-masing. Jadi umatnya Nabi Ibrahim akan datang melihat syariat Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa
Masing-masing akan melihat syariat Nabi mereka. Tentu bukan sekedar melihat, tapi kemudian untuk memastikan apakah mereka melaksanakan syariat itu sehingga menghasilkan pahala, kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan, ataukah justru setelah dilihat itu mereka mendapati ternyata syariat itu disia-siakan sehingga mereka mendapatkan kerugian dan kesengsaraan. Waliyadzubillah. Masing-masing dari syariat para nabi dan rasul ya tentu dengan ya kitab sucinya. Ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim, ada Zabur. Zabur diberikan kepada siapa? Nabiullah Daud alaihi salam. Kemudian ada Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian ada Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud tud'a ila kitabiha. Yang dimaksud kitab di sini itu adalah catatan amal perbuatan masing-masing. Baik. Kita lihat dulu footnote-nya. Di tafsiran pertama bahwa yang dimaksud dengan kitabiha itu maksudnya adalah syariat Nabi masing-masing dari umat. Bisa dilihat di surat Fussilat ayat yang ke-46, surat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana setelah mereka menyaksikan kitab dari syariat Nabi mereka masing-masing, tentu yang melaksanakan syariat itu mereka akan mendapatkan kebaikan, yang mengabaikan syariat itu mereka akan mendapatkan keburukan. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Rabbmu tidaklah sama sekali menzalimi para hambanya. Baik, tafsiran yang kedua, yang dimaksud kitabiha, yang dimaksud adalah catatan amal perbuatan manusia, masing-masing manusia. Masing-masing kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti di akhirat akan dibagi rapot. Dibagikan rapot kita. Kapan dibagi rapot itu? Ibu, kapan dibagi rapot? Sekarang nggak ada bagi rapot ya? Ada. Dibagi rapot itu kapan? Kenapa, Bu? Ini anak-anak lagi ujian kan? Nah, berarti kapan dibagi rapotnya? Setelah ujian. Nanti di akhirat kita akan dibagi rapot setelah selesai dari ujian. Ujian mana, Bu? Ujian dunia. Nanti dibagikan rapotnya. Kalau dibagi rapot, ada yang sumringah, bahagia, ada yang
wajahnya hitam legam, merana. Siapa itu yang bahagia? Yang nilainya bagus. Yang wajahnya asem, siapa? Yang nilainya buruk. Ya kan begitu. Nah, nanti juga itu akan dialami manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Coba lihat surat Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Sudah hafalkan ayat ini, Bu? Dan diletakkanlah kitab, maksudnya catatan amal. Ini rapotnya sudah dibagikan. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Takut dia. Tapi dulu waktu melakukan dosanya takut nggak? Enggak. Oh, dia enjoy aja. Mabok, zina, ninggalin sholat, happy, foya-foya, gitu ya. Nah, nanti dia akan melihat hasil daripada perbuatan dosanya itu dan menjadikan dia merasa takut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa yaqulun ya wailatana, dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Ya wailatana, duhai celakanya kami. Mali hadal kitab, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun juga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini berarti yang ketika dapat rapot nilainya merah semua. Nilainya merah semua. Atau bahkan nggak ada nilainya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah orang-orang mujrimin. Kemudian di surat Az-Zumar, ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun." Dan bumi, maksudnya padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Ya, persidangan
Ya, persidangan akhirat tentu lebih mengerikan. Nanti ada juga saksi-saksinya yang akan mempersaksikan tentang diri kita. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kitab-kitab atau buku-buku perhitungan dari perbuatan manusia semuanya akan diberikan, ya, sebagai saksi nantinya atas perbuatan manusia, bahwa tidak ada yang terlewatkan, perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi masing-masing umat nanti akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Di ayat-ayat yang lain disebutkan orang yang mendapatkan buku catatan itu dari arah kanan, dari sebelah kanan, atau dari arah depan, maka itu pertanda baik bagi dirinya. Kalau kemudian mendapatkan rapotnya itu dari sebelah kiri atau dari arah belakang dengan tangan kiri, maka itu pertanda keburukan bagi dirinya. Taib. Dan itu tentu tidak bisa dipilih-pilih, otomatis sudah. Artinya, ya, kalau misalkan kitabnya datang dari sebelah kiri, dia langsung balik badan supaya dapatnya pakai tangan kanan. Nah, tidak bisa begitu. Itu di dunia mungkin begitu, ya. Tapi di akhirat segala sesuatunya berjalan sesuai dengan amal perbuatan kita saat kita di dunia. Tidak ada yang dizalimi seorang pun, dan tidak ada yang bisa mengelak, ya, seorang pun di hadapan peradilan Allah. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kami diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Hari yang dimaksud adalah yaumul jaza. Di sini berarti itsbat yaumil jaza. Penetapan adanya yaumul jaza, hari pembalasan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Manusia akan mengalami perjalanan. Perjalanan terpanjang di mana, Bu? Perjalanan terpanjang di mana? Di alam rahim. Berapa lama, Ibu? 9 bulan. Di alam dunia berapa lama? Pengennya berapa lama, Bu? 60 aja. Barakallahu fikum. Masih pada betah di dunia? Ya, tidak pernah tahu berapa lama kita di dunia. Tapi ancang-ancangnya 60 sampai 70 tahun. Berarti alam rahim dengan alam dunia kira-kira lama mana? Kita yang sekarang masih hidup, ya, lama di dunia. Ada yang bisa jadi ada orang itu di dunianya lebih sebentar dari alam rahim. Di alam rahim dia 9 bulan, pas bro ke alam dunia cuman 1 minggu meninggal dunia. Ada yang begitu? Ada. Bahkan ada yang belum nyampe ke alam dunia sudah meninggal. Tapi galibnya ya di dunia lebih lama dari alam rahim. Ancang-ancangnya 60 sampai 70. Barakallahu fikum. Semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah di atas ketaatan dan keistiqomahan. Di alam barzah berapa lama? Dari mulai kita mati sampai kiamat. Berarti bisa jadi lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia. Kemudian kalau di alam akhirat berapa lama? Khalidina fiha abadan. Kekal
di dalamnya untuk selama-lamanya. Berarti perjalanan yang sangat panjang itu adanya di mana? Ma ba'dal maut, yakni perjalanan setelah kematian. Itu perjalanan yang panjang dan juga fasenya sangat panjang. Barakallahu fikum. Jadi setelah mati saja kita di alam barzah itu panjang sampai nanti datangnya kiamat. Berarti perjalanan manusia setelah mati manusia akan masuk ke alam barzah, alam kubur. Kemudian setelah di alam kubur, nanti perjalanan berikutnya dia akan mengalami yaumul ba'ats. Dibangkitkan, hari kebangkitan. Nanti lanjut yaumul mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Kemudian harinya disebut juga yaumul hasyr. Itu sama. Kemudian setelah itu ada yaumul hisab, hari perhitungan. Barakallahu fikum. Setelah itu yaumul mizan, hari penimbangan. Barulah nanti setelah ditimbang amal perbuatan manusia, maka barulah tiba saatnya hari pembalasan, yaumul jaza. Yang selanjutnya manusia akan dibalas imma dengan siksa neraka atau dengan nikmat surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubillah minan nar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itulah yaumul jaza. Al-yauma tudzawna ma kuntum ta'malun. Manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Maka di ayat yang lain, surat Al-Mu'min ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat." Kenapa kullu, Bu? Tidak kulla. Al-yauma tujza kulla atau kullu? Tujza. Kenapa kullu tidak kulla? Tujzanya ini fi'il apa? Tujzanya fi'il apa, Bu? Maklum atau majhul? Majhul. Barakallahu fiik. Berarti kullunya naibul fa'il. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan. Tiap-tiap jiwa tujza, dibalasi, diberi balasan. Bima kasabat, dengan apa yang diusahakannya. La zulmal yaum, tidak ada yang dizalimi pada hari ini. Tidak ada yang dirugikan. Karena pihak terzalimi biasanya itulah pihak yang dirugikan. Innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, amat cepat hisabnya. Nah, al-yauma tujza itulah yaumul jaza. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut ayat berikutnya. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang berbicara kepada kalian, menuturkan kepada kalian. Bilhaq, dengan sebenar-benarnya. Inna, sesungguhnya kami, inna kunna, sesungguhnya kami,
nastansikhu ma kuntum ta'malun, telah memerintahkan, telah menyuruh mencatat apapun yang telah kalian kerjakan, apapun yang kalian kerjakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan tentang kitab. Tadi tafsiran kitab itu ya ada dua, dan dua-duanya memungkinkan. Nah, di sini Allah menyebutkan kitab catatan amal manusia. Jadi saat kitab catatan amal itu dibagikan kepada setiap umat, Allah berfirman, "Hadza kitabuna." Ini kitab catatan kami, yantiqu alaikum, yang berbicara kepada kalian, menuturkan kepada kalian bil haq, dengan sebenar-benarnya. Apa yang disampaikan oleh kitab ini? Segala sesuatu yang telah dikerjakan manusia dahulu di muka bumi. Bil haq, beneran. Artinya tanpa ada kecurangan. Tidak dikurangi juga tidak ditambah sedikit pun. Barakallahu fikum. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu benar-benar nanti akan dibagi rapot, dibagikan catatan amalnya, yang kemudian dibahasakan catatan amal ini yantiqu alaikum, akan berbicara kalian, yashhad alaikum, dia akan menjadi saksi atas kalian. Makanya faidah kedua, di antara saksi yang akan bersaksi tentang diri kita di hadapan Allah pada hari kiamat adalah kitab catatan amal. Ada berapa saksi, Ibu? Di akhirat nanti ada banyak ya. Taib. Apa saja yang menjadi saksi yang disebut dalam Quran? Pertama, Allah sendiri. Di antara nama Allah apa? Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Jelas itu. Tidak ada yang bisa mengelak. Kemudian malaikat. Malaikat. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Sudah pernah kita bahas ini. Surat Qaf. Surat Qaf sudah lewat kan? Taib. Kemudian Rasul juga akan menjadi saksi bagi umatnya. Apalagi Rasulullah menjadi saksi atas sekalian umat. Kemudian umat Rasulullah yang lainnya, umat Nabi juga akan menjadi saksi atas sekalian umat. Kemudian bumi yang kita pijak, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Nanti bumi ini akan menyampaikan beritanya, akan bicara apa yang diperbuat manusia di atas permukaan, termasuk anggota-anggota tubuh kita ini. Anggota-anggota tubuh. Nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, tangan, kaki kita, kulit kita semua akan menjadi saksi. Kulit nanti akan bicara kepada Allah, mempersaksikan tentang diri kita. Padahal kulit di dunia tidak bisa ngomong. Nanti akan bicara dia, mempersaksikan tentang diri kita. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Makanya ada dosa terkait dengan kulit. Dosa apa tuh, Bu? Dosa terkait kulit apa? Banyak dilakukan orang sekarang.
Apa Bu? Merubah ciptaan Allah. Operasi plastik. Ya kan? Sudah dikasih kulit, malah diganti sama plastik. Jadi, barakallahu fikum. Mulamasah, sentuhan. Ini kulit kita pernah nyentuh siapa saja. Hati-hati. Nyentuh suami orang. Nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Baik. Zina itu enak nggak Ibu? Kata yang doyan enak, begitu kan? Kenapa dia bisa merasakan enak? Kenapa Bu? Indra perasa itu apa? Kulit. Indra perasa itu kulit. Artinya kemaluan tidak akan merasakan nikmat kalau tidak ada kulitnya. Nah itu juga termasuk dosa kulit. Dan banyak lagi. Pokoknya kaitannya dengan kulit. Nanti kulit ini akan bersaksi di hadapan Allah. Nasallallahu as-salamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah di antara saksi itu, karena makna dari yastansihu, makna dari yantiku alaikum ay yashhad alaikum. Jadi kitab itu nanti akan menjadi saksi atas kalian dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Maka manusia setelah melihat semua amal perbuatannya telah tertulis di dalam buku catatan amalnya, di dalam buku catatan amalnya. Barulah manusia akan mengakui segala perbuatannya semasa di dunia. Nggak bisa ngelak. Nah, ini datanya, list datanya ada. Maka dirinya sendiri nanti akan menjadi saksi. Bahkan saksi utama atas perbuatannya pada hari kiamat. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Baca itu catatan amalmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ya, nggak bisa ngelak. Barakallahu fikum. Dan dia pasti akan mengakuinya. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah nastansikh, telah memerintahkan, menyuruh, mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Siapa yang disuruh oleh Allah ini? Para malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Allah memerintahkan mereka bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Namun demikianlah Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Nah, di sini penetapan adanya malaikat yang bertugas mencatat amal manusia. Kita lebih sering mendengar dan mengenal malaikat pencatat amal itu disebut dengan malaikat Raqib dan Atid. Ada di surat Qaf ayat 18. Namun kata para ulama, Raqib Atid itu bukan nama malaikat. Raqibun itu yang mengawasi, Atid yang selalu siap siaga untuk menulis, mencatat. Nah itu bukan nama malaikat. Allahu a'lam.
Namun raqibun atidun itu maksudnya adalah dua sifat dari malaikat pencatat amal. Sifat mereka itu raqib, selalu mengawasi, kemudian atid, dan selalu siap mencatat. Begitu. Artinya tidak akan pernah ada yang terlewatkan, ya, selalu tercatat karena dia raqib, dia dekat, selalu mengawasi, kemudian selalu siap untuk mencatat. Begitu. Nah, itu dua sifat malaikat yang ditugasi mencatat amalnya manusia. Berarti selalu awas dan selalu sigap. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain, surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang hafizin, pengawas, penjaga, kiraman, yang mulia di sisi Allah, katibina, dan mencatat amal perbuatanmu. Ya'lamun ma taf'alun. Mereka mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan hati pun akan dicatat. Sama. Amalan lisan, amalan anggota badan, ya, kemudian amalan hati. Semuanya akan dicatat. Akan dicatat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian, alhamdulillah sudah selesai 2 ayat. Kita cukupkan saja sampai di sini karena materinya habis. Baik Ibu, semoga 2 ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa inti pelajarannya, Bu? Inti pelajarannya apa? Kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Sok bisa ditambahkan itu faidahnya. Dari 2 ayat ini, inti pelajarannya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi. Kemudian ada malaikat-malaikat yang kemudian selalu mengawasi dan siap mencatat. Gitu ya. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah. Saat sendirian tidak ada suami, bertakwalah kepada Allah. Saat ada suami juga harus bertakwa kepada Allah. Saat punya duit, bertakwalah kepada Allah. Saat sedang bokeh, tidak punya duit, ya, bertakwalah kepada Allah. Begitu. Sedang sehat, bertakwa kepada Allah. Saat sedang sakit pun wajib bertakwa kepada Allah. Artinya tidak ada waktu untuk kemudian kita menyimpang dari jalan Allah. Karena sedikit saja menyimpang, sudah ada yang nanti mencatat. Begitu. Bahkan hati ini harus selalu mawas. Menjadi ahlul yaqdhah. Hati yang ajag, tegak lurus di atas kebaikan. Tidak kemudian melakukan keburukan-keburukan yang terkait dengan hati. Jangan suka suudzon. Jangan suka hasad. Ya, Ibu, jangan membenci tidak pada tempatnya. Termasuk juga jangan mencintai tidak pada tempatnya. Karena semua itu kotoran hati, penyakit hati. Jadi aktivitas hati pun itu akan
dicatat semuanya. Kiraman katibin, raqib atid, ya selalu siap mencatat apapun yang ada pada masing-masing kita. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan kajian kita minggu depan insyaallah. Enggak ujian Ibu ya, enggak. Ya. Biar yang ngantuk bangun gitu. Ya Ibu, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.